Kalau kamu lagi ada masalah apa-apa, saya yang backing kamu gitu. Padahal dia iya 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 aja. Padahal dia nggak tahu ini niat busuk seorang ini untuk mencukur dan memeras. Iya, udah jelas-jelas produknya itu tidak berlabel Bepom. Masih nyata-nyata belok sana, belok sini, masih bebas sana sini, jalan sana, jalan sini. Bepom hanya diam dan sudah tersuap oleh uang. Ya enggak? Marah nggak Bepom kalau aku ngomong gini? Nanti kalau aku ngomong gini, Bepom marah. Tapi nyatanya juga orang yang tidak berlabel Bepom itu produknya masih bebas sana sini, tidak pernah dikejar-kejar atau diberikan peringatan atau disurati lalu dipanggil oleh pihak kepolisian. Tebel angpaunya, nanti lama-lama jatuhnya jatuh miskin. Jadi buat kita pengusaha-pengusaha ini, mending kita tidak perlu backing-backingan, jalannya lurus-lurus saja. Ada orang yang mau bilang, saya mau loh jadi backingan kamu. Nanti kalau kamu ada apa-apa, saya yang maju. Itu kamu cuma diperalat, cuman digunakan dan dicukur-cukur. Dan sampai kamu menipis keuangan kamu. Tapi kalau kamu sudah menipis keuangan kamu dan saatnya kamu dipanggil oleh pihak kepolisian lalu kamu diborgol. Itu kita ini di Indonesia seperti itu, sudah dicukur lagi, dicari-cari kesalahannya kita, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Karena apa? Duit. Betul sekali, nggak perlu backingan. Makanya ngapain kita backing tapi kalau produk kita benar. Makanya buka usaha itu kita aja jalan-jalan yang lurus. Nah kalau orang yang punya backing itu berarti jalannya yang rusak. Tuh, kalau jalannya rusak ya diperbaiki, bukan malah menjerumuskan orang atau mengkambing hitamkan orang. Itu bener nggak? Udah jalannya rusak malah mencari-cari kesalahan orang lain. Atau jadi apa, kalau ini tuh jadi tukar kepala, dia yang salah, orang lain yang benar, ditukar kepalanya. Bukan dia yang dipenjerong, malah orang yang membongkar, yang ya harusnya berterima kasih kau itu Bepom. Tuh begitu. Ini Bepom sedikit-sedikit waktu itu Bepom mengatakan iya saya siap, iya saya ini, iya saya itu. Mana Bepom ini mulutnya doang. Kalau mau dibilang sudah sedoer-doer apapun mulutnya, tidak ada tindakan sama sekali. Kalau Bepom bertindak lurus, dia secepatnya memanggil orang itu, ya kan? Dia cepat-cepat harusnya memanggil orang itu, menyurati orang itu. Ya enggak, ini bebas sana sini malah diundang-undang. Ya enggak, ya lah malah diundang-undang sana sini. Hell deh, pret gitu, pret banget sih. Bepom di Indonesia ini tidak berguna. Tidak usah, bubarkan Bepom Indonesia. Tidak ada gunanya. Gunanya cuma duit. Siapa yang berduit tertutup mulutnya. Iya, foto bar. Ya iyalah, pasti mau menunjukkan, wow, power saya nih bos. Jadi begini, mungkin mereka sudah konsultasi. Yuk kita foto, ayo gitu kan. Ya terduga gitu kan. Yuk kita foto, ayo gitu kan. Biar terlihat aku ini berpower gitu, wow gitu. Ya kan? Terus nanti bikin-bikin VT seolah-olah dia lagi sedih gitu, dia bikin-bikin VT seolah-olah dia sedih, lagi buat lagi packing lagi ngapain. Itu namanya pembodohan publik.
Mau membodoh-bodohi masyarakat, tidak bisa. Rakyat Indonesia itu pintar dan mengetahui mana produk yang bagus. Masih itu produkmu berbahaya, ilegal, tidak ber-BPOM, overclaim. Ya enggak sih? Jangan mau beli produknya. Jangan beli produknya sama sekali. Kalau kalian beli produknya, sama saja kalian mau bunuh diri. Karena sudah tahu produk orang itu berbahaya, ngapain kalian beli? Sudah tahu orang itu menjerumuskan orang yang benar, ngapain kalian beli? Berarti kalian mendukung kejahatan. Langsung bikin kan? Iya. Kalau kalian beli produknya, berarti kalian mendukung namanya kejahatan. Itu aja. Kalian beli produknya berarti mendukung kejahatan. Kalian dukung dia. Kalian dukung dia berarti dia semakin, nanti dia kan kalian belanja tuh produknya. Berarti ya pemasukannya makin itu kan. Berarti kalian dukung. Kalian support berarti dia. Itu udah tahu produknya berbahaya, tidak berlabel BPOM. Dan menjerumuskan, mengkambing hitamkan seseorang. Seolah-olah dia yang teraniaya, padahal dia yang menganiaya orang. Itu namanya munafik. Kenapa? Coba, aku pengen tahu nih, aku pengen cerita sama kalian. Mana yang kemarin-kemarin yang sering live berkoar-koar? Tidak ada lagi kan? Semua live-nya sudah berbeda. Tidak ada lagi kan? Coba, meskipun sidangnya Kak Niki sudah selesai, mana katanya yang bilang tetap menyuarakan? Tidak ada. Live-nya berbeda, tidak ada lagi tentang menyuarakan tentang kebenaran. Makin lama makin tertutupi kasus ini. Makin lama tidak ada yang bersuara tentang BPOM yang sudah memberikan izin orang yang menjual produknya yang ilegal, yang tidak berlabel BPOM. Malah mendukung. Justru coba aku tanya sama kalian, ada nggak orang lagi yang masih live? Aku tanya sama kalian, jawab dulu. Ada nggak orang saat ini yang masih live yang masih menyuarakan? Coba, siapa? Saat ini kan udah jarang. Komal-komalnya udah beda-beda. Rasa-rasanya sudah kayak ditenggelamkan. Cuman pada saat sudah selesai sidang, putusan, berapa hari dulu nih masih kita berkoar-koar. Coba nih, udah jarang kan? Jarang kan? Udah nggak ada orang lagi yang terlalu menyuarakan. Jarang kan? Iya. Sudah tidak ada yang menyuarakan lagi. Kalau kalian masih tetap fokus, kita sama-sama nih menyuarakan BPOM. Halo BPOM. Kita tetap kejar BPOM. Bagaimana ini? Apalagi kemarin ada kasusnya yang acara di BPOM. Tiba-tiba foto bareng, apa bareng, semuanya diundang. Mana? Ada nggak suara itu? Ada nggak suara yang biasanya melenting tinggi untuk menyuarakan kebenaran? Masih ada nggak? Sudah tidak ada. Menurut aku ya, kalau aku lihat-lihat, sudah jarang orang yang menyuarakan kasus ini. Sudah jarang orang menyuarakan kasusnya Kak Niki. Padahal kan ini masih kan sampai Kak Niki belum bebas loh. Ini kan Kak Niki belum bebas. Harusnya kita masih ayo loh, gotong royong kita tetap kita menyuarakan. Aku baru tadi tuh berpikir, kok aku selama ini selesai dari persidangan selesai dari persidangan putusan itu kok udah jarang ya aku lihat orang yang menyuarakan. Pada saat BPOM juga mengundang orang terkutuk itu, kok udah jarang orang yang menyuarakan. Kenapa?
Apakah sudah tidak terlalu famous lagi? Iya. Ini PMH Kak. Gitu loh, maksudnya kok udah nggak ada yang bersuara lagi? Mana suaranya? Yang dulu melengking tinggi seperti orang lagi paduan suara. Yang bergerombol-gerombol, yang hanya salah satunya aku ya, yang berkomal-komal. Mana? Sudah tidak ada lagi kan yang menyuarakan. Coba, kalau kalian masih menyuarakan, coba suarakan dong Bepom. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama menyuarakan. Kita saat ini bersama-sama, ayo kita suarakan terus suara kita sampai kani kita bebas. Coba kita suarakan, Bepom, ayo Bepom, mana tindakmu? Meskipun Bepom itu mendengarkan telinga kanan keluar telinga kiri, tidak masalah. Yang penting tetap kita suarakan sampai kani kita betul-betul bebas. Ini kan kani kita belum keluar dari dalam sana, belum di rumah. Kenapa sudah tenggelam? Sudah tenggelam rasanya kita ini untuk menyuarakan nih kita untuk bebas. Sudah tenggelam rasanya suara kita ini untuk kan kita bebas. Tidak ada lagi orang yang menyuarakan. Jarang. Mungkin ada tapi jarang. Sudah tidak ada bagi saya. Kemarin-kemarin berkoar-koar untuk menyuarakan nih kita bebas. Nih kita ini. Kita dukung nih kita. Mana sudah tidak ada lagi, jarang. Sudah beda jalan ceritanya. Aku baru memikirkan tadi. Sudah tidak ada lagi. Padahal kan kita belum bebas loh. Harusnya kita mendukung terus mendorong kasus ini, terus mengawal kasus ini sampai kan kita selesai betul-betul sudah pulang ke rumah. Yang harus kita kejar itu adalah Bepom. Karena Bepom melepaskan orang itu begitu saja. Kok begitu saja dilepaskan, ya kan? Tidak ada rasanya keadilan, tidak ada adil, tidak adil kalau Bepom itu hanya diam. Gitu maksud. Tidak ada. Orang sekarang, kalau aku baru bisa berpikir loh tadi, kok aku jarang ya lihat sekarang orang menyuarakan tentang Kaniki. Jarang yang melihat sekarang itu orang tetap menyuarakan Kaniki untuk bebas. Bahkan kita ini sudah tidak menyuarakan tentang Bepom. Termaksud aku ya, aku mengaku salah. Aku baru berpikir tadi, kenapa ya? Aku selama ini selesai beberapa bulan ini ya, pokoknya berapa inilah ya, selesai dari sidang putusan itu. Kok aku udah jarang juga ya menyuarakan tentang kebenaran tentang Bepom. Besok kan nggak boleh datang ke gugatan PMH. Iya, maksudnya gini, mungkin coba ya, aku belum bisa bilang iya juga sih. Coba kita lihat aja besok dari karena itu besok kan sidang tertutup. Cuman mungkin adalah kita dapat info-info juga kan. Itu kan besok bukan sidang terbuka ya, sidang tertutup. Itu loh. Rasa-rasanya ya bener nggak sih? Salah nggak sih aku ngomong begini? Bener kan aku ngomong seperti ini kan? Sudah tidak ada lagi kan orang, sudah jarang kan orang yang menyuarakan. Bahkan aku sendiri, aku salahkan diriku sendiri. Dulu aku bersuara untuk, oh iya pokoknya sampai selesai, sampai kan kita bebas. Tetap kita suarakan. Baru tadi aku pikir-pikir, iya ya. Kok aku pikir-pikir kok nggak ada lagi yang menyuarakan tentang Kaniki. Maksudnya menyuarakan tentang Kaniki itu untuk kita tetap mengawal kasus ini itu, dan kita harus kejar Bepom gitu loh. Kita harusnya kejar Bepom. Meskipun Bepom, sekali lagi ya, meskipun Bepom masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu nggak masalah. Yang penting tetap kita bersuara tentang kebenaran. Betul, kalau lugu udah nggak ada, udah jarang. Bahkan saya salahkan diri saya sendiri. Sudah tidak ada lagi gitu loh. Kalau dulu kan orang berkoar-koar, melenting suaranya. Saya tetap mengawal kasus Nikita Mirzani sampai selesai. Mana? Tidak ada. Ya kan?
Bahkan sampai kasus yang itu Bepom mengundang seseorang itu tidak ada juga orang yang tidak ada juga kita mengawal sampai detik ini pun. Iya kan? Iya, rasanya itu sudah diganti sama kalau aku tadi pikir-pikir ya, kok rasanya tenggelam sama sama kasus-kasus lain. Kok rasanya tergantikan sama kasus-kasus lain. Padahal kan kita belum bebas loh. Masih berada di dalam sana. Tapi kok tenggelam? Kok kita tidak menyuarakan tentang masalah Bepom ini? Bepom ini salah loh. Bepom ini salah loh. Kenapa mengundang? Atas dasar apa Bepom mengundang? Bepom mengundang apa orang itu hadir apakah Bepom yang mengundang? Apakah orang itu yang datang sendiri? Itu. Iya, itu aku baru sadar, Kak. Aku salahkan diriku sendiri juga, Kak Lulugu. Aku baru pikir tadi, kenapa ya? Aku scroll TikTok kan. Kok udah mulai pudar ya? Bahkan kani kita masih berada di dalam. Kok aku sendiri ini tidak menyuarakan gitu loh. Masalah Bepom kemarin. Aku sempat permasalahkan itu, tapi aku ini malah ke yang lain-lain gitu loh, nggak fokus gitu loh. Aku salahkan diriku sendiri, kenapa ya aku nggak fokus. Dulu aku bilang aku harus fokus ke kasusnya Kaniki kan, sampai Kaniki betul-betul bebas dan berada di rumah. Iya, betul Kak, aku tuh baru sadar loh aku beneran. Baru ingat loh. Mana orang yang dulu-dulu kita itu yang sering komal-komal, bergerombol, rame-rame setiap hari dari jam berapa, dari sore sampai pagi, bahkan hampir 24 jam loh. Kita menyuarakan, tapi pada saat ini hilang, pudar, tenggelam dengan pelan-pelan. Itu loh yang aku lihat, ya kan? Hilang loh dengan pelan-pelan. Padahal kita harus tetap menyuarakan loh. Sampai kani kita betul-betul bebas dan berada di rumah. Kita harus tetap kawal. Bepom ini harus tetap bertanggung jawab. Ya dong. Bepom ini harus tetap bertanggung jawab. Dia harus bisa bertindak adil. Bepom harus bisa bertindak adil. Pada saat kasusnya Nikita, ya kan, Nikita itu dilakukan pemanggilan di Polda Metro Jaya dari penyidik memeriksa, lalu ditahan. Setelah ditahan beberapa lama diserahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan berapa lama lagi sampai detik ini. Dan orang yang melaporkan itu terbukti kasusnya, ya kan, terbukti kasusnya itu produknya tidak berbepom, ya kan, tapi masih bisa santai-santai saja, masih bisa keluar negeri, kemana-mana pun dia mau, berleha-leha dia kemana-mana. Ya enggak? Sedangkan orang ini mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, anak-anaknya, bahkan pekerjaannya demi kita loh, demi kita, yang biar kita masyarakat Indonesia ini tidak dilakukan pembodohan terhadap kita, tidak dibodoh-bodohi kita ini. Tapi kita nyatanya apa? Ya kan? Ya kan? Apa? Sudah jarang kan bersuara? Sudah jarang kita suarakan. Ya kan? Bener nggak yang aku bilang ini apa salah? Sudah jarang kan yang menyuarakan? Sudah jarang kan yang menyuarakan? Bener nggak apa aku salah? Sudah bener nggak? Jarang kan? Kalau yang aku lihat itu jarang. Iya betul. Kalau kita cuma bilang biarin aja, tunggu karmanya, Allah nggak tidur. Begini, kalau kita, contoh ya, kita ini tidak kerja,
Apa namanya, kita ini hanya sholat atau yang ibadah, ya Tuhan berikanlah aku rezeki, tapi kita tidak bertindak, tidak melakukan pekerjaan, atau ya sampai juga kita mau metong nggak jatuh, nggak dapat duit juga, kita hanya berdoa aja mengharapkan jatuh uang tiba-tiba. Ya nggak mungkin kan. Nah, sama dengan kasus ini, kita harus tetap menyuarakan sampai selesai. Iya, sampai selesai, betul Kak. Halo Kak Momi. Aku baru sadar loh Kak, aku tuh baru sadar dan aku salahkan diriku sendiri. Iya ya, kenapa ya aku malah jadi kayak apa namanya, beda-beda gitu ya. Kak Lulugu. Ya kan Kak Lulugu? Halo, Ya, aku dibuat Kakak. kecil aja. Hah? Dibuat mungil aja, gedein layarmu. Kayak mana caranya? Pusing lah aku. Ais, kayak macam mana yang host nggak bisa? Iya, kayak mana caranya? Pengaturan. Pengaturan. Nah, terus ada panel. Pengaturan. Kayak mana Kak? Ada tulisannya moderator. Bukan yang panel pengaturan, bukan ke aku, ke tempatmu, yang pengaturan tempatmu. Tidur aja kamu, Ang. Oh enggak lah, udah ngapain aku tidur. Yang dimananya Kak, dekat orang-orang ini? Ya kan ada pengaturan tuh. Mana ya? Ini aku dapat pengaturan. Nah, terus ada panel atau kisi. Oh, oke. Udah nggak ada Ang yang bahas, betul sekali. Betul. Memang udah jarang Kak. Aku baru sadar juga Kak. Loh, kok kenapa ya? Malah kayaknya udah tenggelam gitu loh Kak. Yang anehnya, kenapa bisa kolaborasi itu si RG sama si Badan POM? Aku bingung. Nah, itu dia. Ya kan? Kayak mana Kak? Pusing pula pala Barbie. Bentar, aku buka pakai akun satunya. Ya. Lawyer Nikita, Pak Andi sarankan buat pendukung Nikita untuk mendoakan. Iya, kita doakan. Tapi kan kita juga tetap harus bersuara kan. Kan kita punya hak dong, kita punya hak bersuara. Kalau kita cuman betul juga memang kita mendoakan. Iya, sudah benar itu. Tapi kalau bagi aku, ya aku harus tetap menyuarakan juga sih. Karena fatal banget menurut aku BPOM ini, kayaknya kayaknya dianggap remeh gitu loh kasus ini. Kayak nggak ada Gambar orang. klik yang gambar orang. biru, terus ada di ujung kanan atas pengaturan. Ada tata letak. Oh iya yang iya. panel. Kok begini? Nah, udah aku kecil aja betul. Begini. Aku maunya kecil. Katanya Kayak kutu. iya, katanya karena sudah kutanyakan apa yang harus pendukungnya kita bantu, dan jawabannya Bang Andi doakan aja. Memang betul, kita doakan aja. Betul, sudah betul, dan kita juga tetap harus menyuarakan. Kan kita punya hak. Kita punya hak untuk bersuara karena kita ini sebagai masyarakat Indonesia kan, kita melihat bahwa kasus ini itu kok BPOM tidak ada sama sekali. Ya kan Kak Lulugu kan? Tidak ada tindakan. Badan nggak ada action sama sekali loh. Action. Bahkan actionnya itu hanya foto-foto, foto, gitu-gitu dah, gitu ya kan? Nggak ada diperiksa. Tidak ada. Harusnya BPOM itu melakukan menyurati, ya kan? Karena sudah didapati kan produk itu kan tidak berlabel BPOM kan? Maksudnya kan dia menyurati kemana, ke pihak kepolisian atau ke dia menyurati ke pihak si itu, ya kan? Harusnya kan dia sidak ke tempatnya. Iya. Dia tes. Harusnya kan begitu. Bener apa enggak?
Kan disuarakan Bener, sama Kak. Doktif juga disuarakan kan sebenarnya. Semua yang Doktif katakan pun nggak ada loh satupun action dari si siapa Badan POM. Karena jika sekedar menyuarakan di Komal, NVT nggak berpengaruh, jadi jangan jalan apa? Jadi dengan jalan lain maksudnya? Dengan jalan lainnya? Dengan jalan apa lagi katanya kalau sekedar Jadi dengan menyuarakan jalan di Komal oh ya. nggak berpengaruh. Jadi dengan jalan apa lagi? Nah, nggak apa-apa sih, makanya aku bilang tidak apa-apa. Kita ini mulut kita ini mungkin capek karena Bepom hanya mendengarkan telinga kanan keluar telinga kiri. Yang penting kita tetap menyuarakan gitu loh. Karena dulu itu banyak banget orang yang berjanji akan menyuarakan sampai Kaniki kita bebas, sampai kasus ini selesai. Toh nyatanya kan Kaniki belum bebas kan, masih berada di dalam kan, belum pulang ke rumah. Aku Itu tuh loh. pengen yang denger tuh yang masalah bandingnya ini loh, banding yang dipidana ya. Nah, nggak dapet info sama sekali, udah nyari di YouTube juga, cuma Kan nanti tertutup Kak. Jadi yang datang itu kan, yang ada itu kan cuman PH aja Kak. kalau yang banding iya, kalau yang besok kan perdata. Heeh, betul. Yang besok kan perdata kan katanya harus kedua prinsipal hadir, yaitu pihak RG sama pihak Niki sendiri harus datang. Itu kan nggak diizinkan, aku lihat di orang pengadilan tinggi yang bilang. Ya, betul, betul. Harusnya kan, maksudnya bagaimana ya? Oke, memang sidang tertutup lah mungkin besok ya. Tapi setidaknya kayaknya tetap ada yang adalah sedikit mungkin informasi nantinya gitu loh. Halo Kak Ipei, Kak Gemi. Tapi menurut Kak Lulugu nih, aku salah apa enggak? Maksudnya aku memang aku akui salah juga diriku Kak. Karena pada saat waktu itu aku juga bilang iya aku menyuarakan sampai selesai, tapi nyatanya enggak gitu loh. Aku baru berpikir Kak tadi. Nggak ada, aku nyari berbagai room ya, kecuali Es Cendol tuh. Es Cendol masih kalau dia live setengah jam atau sejam tuh, dia ada membahas kasus NM baik PMH ataupun yang pidana tuh ada. Nah saat ini kan Es Cendol betul. itu Nah doang saat udah bahas, aku suka di room dia dengerin. Nah saat ini kan udah nggak ada Kak, udah jarang kan apa ya membahas-bahas masalah kasus ini. Apakah memang bagaimana? Tidak? Apakah memang nggak dikasih untuk membahas atau seperti apa gitu kan? Mau bahas aja kok menurutku, makasih aja sejam bahas terus, nanti juga nanti dibahas Pak. Maksud aku tuh Kak, betul. Maksudnya aku tuh aku pengen bersuara. Nggak apa-apa meskipun Bepom atau yang lain juga nggak mendengarkan, nggak masalah. Yang penting aku sudah menyuarakan gitu loh Kak. Karena aku lihat udah tenggelam Kak, udah pudar. Udah nggak ada, betul pecinta kucing. Aku lihat sekarang malah malah jadi beda loh. Iya aku setuju Ang sama Iya. semua. Betul. Mulai mungkin hari ini kalau mau bahas Badan POM kan kita lihat ya, Badan POM itu kolaborasi dengan pihak RG, bahkan suaminya foto bareng apa bareng, tapi dia tahu dong kasusnya RG itu apa, itu kan produknya. Setidaknya dari mereka kan ada dong bagian istilahnya mungkin penyidik atau yang sidak ke tempatnya gitu kan, diperiksa dong semua orang yang jualan skincare, nggak cuma RG loh ya, bicara misalnya SS jualan tuh diperiksa bener nggak, diuji lab kan, mereka punya loh itu apa haknya mereka. Tapi kenapa itu tidak dilakukan gitu loh? Iya, maksud aku itu Kak, ayo dong, ayo kita harus nunggu ada korban dulu baru diperiksa. Itu aja. Maksud aku itu Kak, ayo dong kita kembali lagi yuk untuk menyuarakan lagi sampai ya kan. Nih aku lihat status di IG-nya Kak Niki ya. Bepom tutup pabrik mafia skincare. Nah, katanya. Tuh, katanya tuh. Nah, terus ada lagi. Si akun unboxing official alias Sidik Taufik atau pemilik akun Fakta Sidora kenapa nggak hadir panggilan polisi?
Kamu takut ya karena ketahuan peran kamu sebagai yang mencari mobil pick up mengirim karangan teror ke rumah dokter Oki tuh. Seharusnya kan kita masih tetap menyuarakan kan, maksudnya yang kayak Bepom ini loh, utama itulah Bepom lah gitu. Nah sepertinya harus apa itu? Dipanggil jadi saksi nggak mau, giliran dipanggil RG mau. Nah, iya kan? Nah ya kan? Giliran ada, aku nggak tahu Kak, apakah dia diundang, apakah dia datang sendiri? Ya kan? Kalau nggak salah sih infonya itu diundang. Nah, apakah dia seperti jelangkung, pergi datang tadi undang, pulang pun tadi. Iya itu. Iya sih Kak, aku kayak menyalahkan diriku sendiri juga. Iya ya, waktu itu di persidangan Kak, beneran deh, beneran Kak. Dulu itu orang banyak banget. Iya Kak, aku akan ini Kak sampai pokoknya sampai selesai ini Kak. Apa Kak? Ih, kok aku lihat ya, kok udah nggak ada ya yang menyuarakan lagi. Orang udah masing-masing, udah beda gitu loh jalurnya. Ya, menganggap ini sudah selesai, padahal belum loh. Iya kan Niki kan belum pulang ke rumah, dan masalah Bepom ini kan belum selesai. Harusnya Bepom kan bertanggung jawab atas kenapa Bepom aku bilang harus bertanggung jawab, kan dia yang mereview. Dia sendiri yang mengatakan kan bahwa produknya orang ini kan tidak ada label Bepomnya. Iya, semoga para petinggi atau anggota dewan segera turun tangan dan memanggil Bepom. Aduh, udah bener sih. Pokoknya Badan POM ini aneh kalau menurut aku. Karena nih ya, kan ada kemarin kasus tuh di ex pegawai Badan POM yang kena KPK kan. Ada tuh, baru berapa hari lalu beritanya tuh. Tapi nggak tahu siapa, soalnya pakai inisial. Betul. Ya kan berarti kan harusnya diperiksa ini Badan POM nih apa sih kerjanya nih. Iya. Ini siapa nih di atasnya? Aku kan nggak tahu ya Kak. Di atasnya Bepom yang bisa memeriksa Bepom ini siapa? Nah, ayo periksa dong Bepom ini. Ada Ya, ada apa? Badan POM udah yang ini, dia berdiri sendiri soalnya. Nah kan berdiri sendiri kan. Jadi Iya. bisa di itu. Nanti kalau kita ngomong gitu marah. Padahal kan memang nyatanya seperti itu. Aku sih orangnya, tapi ini karena bukan roomku ya, tapi aku mau sebut aja itu, lihat Taruna Akhir itu, coba tolong pertanggungjawabkan itu kinerjamu yang udah 1 tahun nih, mana Iya. Taruna Akhir itu. Tuh betul kata Kak Momi. Yuk kita bersatu kembali, satu barisan kembali. Iya loh. Ayo kita satu barisan kembali untuk menyuarakan. Kita tetap suarakan nih Bepom ini kenapa gitu loh, diam, tidak memanggil orang ini atau tidak memeriksa orang ini. Harusnya kan dia ini diperiksa. Masa dia kesana kesini melalang buana? Aneh sih menurut aku Kak. Kan seperti kasus-kasus apa gitu ya, makin lama makin tertutupi, makin lama makin redup, pudar, udah habis. Nggak ada lagi gitu kan, kayak orang yang jarang sekarang menyuarakan. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Aku maksudnya aku mengakui juga aku sendiri tidak maksudnya baru sadar gitu. Ih, hari ini kok aku nggak mungkin begini. Kalau bagi aku harus tetap menyuarakan. Tapi kalau orang lain gitu ya nggak apa-apa. Mungkin punya hak sendiri juga kan. Tapi ya aku berpikir seperti ini kan. Oh iya ya, kok udah nggak ada lagi gitu loh. Jangan tersinggung gitu kan. Iya, meskipun mungkin mereka hanya dengarkan telinga kanan keluar telinga kiri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap bersuara. Tapi setidaknya ada pihak-pihak lain yang melihat lah, gitu kan? Gak apa-apa Bepom hanya ini, tapi kan pihak lain kan pasti ada yang melihat kita gitu loh Kak. Menurut aku. Itu. Kan Badan POM itu kan punya lembaga pengawasannya, adalah bagian pengawasan produk obat skincare, kan mereka punya tuh. Kan terakhir itu dia buat berita itu karena udah lagi heboh di Oktober itu di Sidrap, kalau nggak salah di Sidrap Sulawesi. Dia ada apa sih
penangkapan ilegal apa produk skincare ilegal lah. Sampai 700 sekian M ya, atau berapa juta apa M aku lupa lah, itu di Sidrap kalau nggak salah. Nah, kan memang daerah Sulawesi memang banyak, Kak. Oktober, iya, makanya kan harusnya kan begitu. seperti itu terus gitu loh, Di daripada daerah-daerah. Iya. Cuman aku nggak tahu kenapa ya sampai terbungkam juga BPOM ini, pihak-pihak lain juga terbungkam gitu loh. Apa sih yang membuat gitulah. Jelas-jelas ini kasusnya kan kasus glowing booster cell itu. Ya, ini Terus kasus produk-produk lainnya diperiksa Betul. lagi, bener apa tidak gitu loh. Kan Betul. harusnya dicek. Mereka kan punya budget anggaran untuk mengecek produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Mereka punya labnya, mereka punya semua segalanya, tapi mereka nggak gerak. Anehnya tuh gitu. Iya. Ini tuh sudah jadi kasus besar loh, karena sudah Yang di Sidrap aja itu bisa ketahuan karena udah ada korbannya. betul. Ngadu dia, ngadu diviralin sama siapa gitu loh, aku lupa. Ada satu mungkin yang suka buat viti-viti gitu. Nah itu baru ketahuan tuh produknya. Nah, betul. Harusnya si orang ini bisa seperti kayak siapa ini Kak, yang itu yang awalnya gendut terus sekarang jadi kurus. Nah, dia kan sih bukan Kak, yang dia rubah sekarang produknya, yang dulunya produknya nggak bagus gitu kan, tapi dia bisa Sandy. Terus ada Fanny France, itu kan ditegur Dokter Oki kan, dan akhirnya sudah direview dengan Dokter Oki bahwa produknya itu yang beberapa sudah diakui itu bagus gitu loh. Coba begitu, ya aman-aman aja kan, daripada situ main-main. Iya, Cindy Samuel, ya itu bagus. kan kena tuh ya hidroquinone ya kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kan langsung diperbaiki sama dia, langsung diantisipasi semua produk dia yang udah beredar ditarik. Betul. Betul Kak. Tapi sekarang aku lihat orang kalau kita lagi bahas begini, mereka cuma lewat, mereka cuma lihat penontonnya cuma 14 orang. Salah sih kalau aku mah. Iya ada orang begitu. Mungkin ya Kak ya. Ya jadi cuman malas bahas itu ya gimana mungkin gitu kan. Jadi hanya cetot. Tapi coba malah membahas kita jadi kayak udahlah. Ya. Gitu. Yang anehnya RG kok bisa gitu diundang sebagai yang resmi, bukan tuh dimintain pertanggungjawaban atau kemarin kan ada kasus benar apa enggak, bukan begitu, diundang secara resmi loh mereka. Ngeri kali emang Badan POM ini. Aduh. Kayak yang produk apa yang kemarin lagi viral yang itu Pink Flash ya, Pink Eyeshadow apa betul? Oh iya ada tuh, ada yang merek eyeshadow itu loh yang sampai bermasalah, orang matanya sampai buka itu. Nah itu kan harusnya juga gimana tuh? Itu udah beredar lama loh Pink Flash itu. Banyak sebenarnya. Nah, kenapa sudah harus ada korban dulu baru Badan POM narik gitu, paham baru gak sih? Dia bertindak. Nanti orang biji matanya mungkin udah mau keluar. Oh udah ada buktinya nih biji matanya keluar, nah baru. Kan pasti Badan POM punya kali TikTok, masa nggak punya sih yang jualan skincare siapa aja, terus langsung mereka periksa benar apa tidak kandungannya, overclaim kah atau ada bahan yang berbahaya kah, kan gitu. Iya. Bukannya malah orang-orang yang bukan Badan POM yang kayak Dokter Oki yang ngecekin, Dokter Ira tuh siapa harusnya ya, betul. Ika. Tuh. Harusnya BPOM itu malu karena malah orang lain yang yang lebih bertindak lebih dari BPOM. Malu loh harusnya Anda. Giliran lagi menyita langsung buat berita. Tuh. Iya. KPK udah ada panggilan belum sih? Kalau KPK kan kita nggak bisa dapat berita.
Kak Mumi ini. Kalau KPK kan kerjanya tahu-tahu udah ketangkep gitu kan. Kalau Iya, seperti itu. Kita nggak bisa tahu juga berita lengkapnya. betul. Cuma Maaf kemarin ya. tuh ada live di depan KPK. Cuma nggak tahu kaitannya apa. Cuma itu ditongkrongin terus tuh sama wartawan. Hmm, Berapa hari lalu lah. Itu berturut-turut tuh 3 hari. mm-mm. Ada yang biasa ngeliput sidangnya NM tuh dia ada di situ di depan gedung KPK. Tapi nggak tahu karena nggak di aku nanya-nanya juga nggak dijawab. Itu dalam rangka apa tuh depan KPK tuh? Mm-mm. Depan gedung KPK terus 3 hari. Berarti ditutupi Kak. Ada kayaknya kasus. Tapi mohon maaf ya, aku tidak menyinggung siapapun dan aku menyadari juga aku menyalahkan diriku juga ya. Karena memang eh, menurut aku ya tidak ada lagi yang membahas-bahas masalah ini gitu loh. Mungkin nanti Ang bisa undang Bang siapa itu yang dari Bang Usman itu kan mungkin tahu masalah banding nih besok nih. Wah, aku Karena aku nyari beritanya nggak nemu. Oh, iya, coba nanti kita Itu tunggu udah aja. sampai sejauh mana gitu. Mungkin kalau Ang punya kenalan atau yang bisa cari tahu tuh sudah sampai sejauh mana bandingnya ini. Kan aku cuma taunya udah diterima. Materi bandingnya sudah diterima sama pihak pengadilan tinggi ya. Gitu. Mm-mm. Itu doang. Iya, Kan lebih akurat ya kalau dari PH-nya Aminiki. iya betul. Daripada kita mengira-ngira kan. Paling lihat di itu di YouTube lah, cari di YouTube Iya. sendiri, ini sendiri gitu lihat. Ngeri juga ya tarikan kakak ini. Kedengeran loh sampai sini. Oh, lagi sedot rokok. Ngeri loh. Kayak bunyi gitu kayak. Iya. Makanya sebenarnya kinerja Badan POM ini harus diperhatikan. Kan banyak orang membuat produk-produk ini pabriknya bukan di Indo. Misalnya habis ambil dari China gitu kan, dari Cina. Atau dari negara mana. Ya itu kan diperiksa dong, masuk begitu masuk ke sini itu kan harusnya Iya. diperiksa dulu. Jangan main, orang boleh main punya izin edar, punya apa segala macam. Makanya kinerjanya ini loh. Pink Flash itu jelas-jelas udah Bisa beredar lolos lebih ya. daripada 1 tahun loh. Tapi Kok bisa? lolos? Nah, Ini satu lagi ya. Sebenarnya ini tuh aku pengen bahas ya. apa? Ada aku kan dulu kan memang dari dulu aku kan sering live jualan. Terus ada customer aku. Aku tuh ketemu dia sekali. Anehnya itu begini, apakah sudah pernah dengar ya yang lagi nonton ya? Dia itu selalu bilang sama aku gini. Ini. Kan aku kalau di live dulu dipanggil emak ya. Emak, ada cewek nggak? Ini temen aku mak, cakep, cari cewek serius, nikah resmi mak. Gitu kan. Tapi begini. Jadi kayak cewek-cewek Indo itu nanti dinikahkan dibawa ke China sana. Itu aman gak sih? Iya. Jadi dia cari jadi dia itu cari cewek kampung untuk dibawa ke Indo. Ngeri juga aku kak. Kan ada masuk di berita yang pernah aku lihat itu yang dibawa ke sana itu yang ada nggak kalau nggak salah itu yang iya diambil itunya kan. Ih ngeri aku. Dia kayak maksa-maksa gitu ke aku kan. Aku terus dia bilang maharnya belanja nanti maharnya jadi iming-imingnya itu belanja mahar dikasih uang sekian sama laki-laki itu. Ma aku serius ini ada cewek yang serius nggak? Kamu ada temen nggak? Gitu. Tapi aku alihin pembicaraan untuk aku nawarkan jualan kan.
Terus dia pengen banget ketemu aku. Waktu ketemu aku di awal itu, aku kan jualan, tapi beda ceritanya pada saat ketemu. Maunya itu aku kenalin dia kayak cewek-cewek ke laki-laki Chinese, nanti dibawa ke Cina sana. Terus tapi sebelum dibawa ke Cina itu mak, diperiksa dulu ginjalnya sehat apa enggak, paru-parunya, jantung. Itu aku langsung kaget mak. malah langsung terdiam. Iya loh, Iya mak. ngeri kali. Terus waktu itu dia bilang sama aku, dia itu sering katanya kerja sama dengan pemerintah. Oh, itu yang ini, case yang itu loh, yang human trafficking. Aku nggak tahu. Nah, yang apa, dia orang kedubes atau apa itu yang meninggal, yang di Lakban kan kasus itu. Ikan makanya aku diajak suruh Yang ketemu. kepalanya Dilakban. Oh, Makanya aku diajak ketemu, mak ayo mak aku mau ke rumahmu, aku mau ini mau ketemu. Aku bilang di luar aja. Pernah waktu itu aku ketemu sekali di wilayah Tangerang sana mak. Memang suaminya susah bahasa Indonesia suaminya. Gitu. Tapi dia maunya itu cari yang cewek-cewek kampung. iya, yang B2ON, BO. Yang nggak terlalu banyak ini katanya cengkune. Yang Iya. pokoknya dikasih dutrek, ditawarin dutrek. Iya. Makanya dia bilang nanti dibiayain kok, nanti ini kok apa segala macam. Di sana ditawarinnya kerjanya ART, tapi sampai Disiksa mak, itu lagi. kan? Hmm. Aku tuh pikirnya udah jauh kan, terus aku cerita ke temanku kan, kata temanku, ih ngeri kali ya, enggak lah. Temenku aja baru dengar itu mak langsung ngeri loh. Pokoknya kalau bahas yang kasus negeri itu tuh banyak tau sisi gelapnya, tapi Iya, langsung ke tahu nggak? take down titikku. Iya, dia kirimin ke aku itu foto-foto cowok-cowok. Banyak. Ini cowok ini nyari, ini cowok ini nyari. Kayak ngeri aku mah. Aku tuh langsung hatiku tuh berkata, kayaknya nggak benar ini. Memang dari awal sih. Pernah ada WNI diselamatkan Baim, itu dijual dia, bisa kabur apa? Ketemulah Baim. Baim siapa? Ya kan? Ngeri kan? Terus aku kan dia mak lucunya ini mak, lucunya kan waktu aku memang jualan dia kan dia pernah sekali belanja sama aku mak. Nah udah dong, terus aku tuh sambil live itu kan memang waktu itu saat itu kan aku lagi sakit mak, jadi aku live-nya duduk karena memang aku lagi sakit ginjal kan mak. Terus dia tanya-tanya mulu, gimana ginjalmu saat ini, gimana apanya, pokoknya semuanya dia tanya isi dalam tubuh aku. Terus ayo ketemu, ya udah waktu itu kan aku ketemu tapi aku bawa temenku mak, bertiga lah kami. Malah yang satu itu ngeliatin ke arah perut aku mulu loh mak. Kok ngeri kali. Terus dia bilang gini mak, ayo penyembuhan dulu kamu, ayo kamu sembuhin dulu ini kamu gitu. Awalnya aku bilang, baik kali ya orang ini ya. Kok lama-lama malah makin makin menakutkan. Terus mak tahu nggak, dia ajak aku ke Cina loh. Nanti aku beliin kamu tiket gratis. Yang penting kamu sembuhin dulu ginjal kamu. Sembuhin dulu ginjalku. Nanti sampai sana aku mau dia. Bener mak, nyata nih mak. Di chat aku. Nyata, aku bukan omon-omon. Dia kirimin foto cowok. Bukan cuma omon-omon. Mana ini sih? Bukan cuma omon-omon. Tuh dia tanya, mak dia tanya, kapan ada di Oke, dia bilang gini, kapan ya? Dia bilang gini, kapan aku ke sana dah main? Kan tinggal gosen aja atau apa kan? Biasanya kan begitu. Kapan ya? Aku bilang gitu. Aku soalnya masih sel parfum juga mak. Mak mau sepatu yang mana dulu? Dia bilang gini, aku belum oke mak. Ini aku mau lihat barang. Kalau cocok baru aku ambil. Oke nanti ya mak, aku nggak gila-gila duit juga mak. Takutnya kan nanti jadi apa namanya mak? Kayak apa? Ganti kepala apa gimana gitu mak? Digituin kita nanti mak.
Kapan ada di rumah? Kapan ada di rumah? Kan yang kemarin kasus YML itu, tahu kan artis YML Iya. meninggoy. Iya. Nah, itu kan di close Ditutup. gitu kan. Kita nggak boleh bahas di live. Terus ngerinya mak, aku lihat kan si wanita ini kan full tatoan. Kayak lekong-lekong, kayak laki. Mbak, kau dijulali nanti. Kayak laki-laki gitu. Malah aku waktu itu pernah juga ditawari, mau nggak yuk? Nanti aku carikan kau ini. Enggak lah, mak. Aku masih ada duit. Aku bilang gitu. Aku masih banyak jual, masih ada jualanku masih. Setidaknya maksudnya aku nggak miskina kali ya mak ya. Masih bisa aku hidup gitu ya mak. Yang harus kita berkuar-kuar saya ini saya itu gitu loh. Yang penting jualan aja kita kan. Gak mau aku dengan makan nasi tempe aja udah nggak apa-apa. Ih betul loh, nikmat nasi tempe aja pakai cabe diulek, pakai bawang putih bawang merah disiram minyak panas. Udah ulala bagi aku mak. Tahu goreng, tempe digoreng, terus pakai sayur bening. Cuma ya kasus satu itu punya country, aku plesetin aja ya. Nah, itu emang case-nya kan banyak ya. Jadi saudaraku aja dulu kan ada tuh tinggal di situ. Sekarang udah pindah, dia takut karena anaknya kan kerja nih, ya kan anaknya ganteng tuh ya kan. Iya ditawarin untuk jadi, tapi harus mau itu dulu, pakai dulu dan dipakainya sama ya mungkin produser atau gimana lah gitu, yang punya film atau apa gitu kan, agensi. Nah, iya. Akhirnya karena nggak mau diancam pindah mereka. Iya. Mak tahu nggak waktu itu kan aku bilang kakak emangnya nggak ada teman-teman di wilayah PIK? Dia bilang ada, tapi ini aku memang betul-betul cowok-cowok dari Cungko sana, Cina sana katanya yang memang cari wanita kampung gitu loh. Nanti dihidupi, dibiayain, pokoknya nggak apa-apa nggak punya anak atau nggak apa-apa juga. Apa namanya tuh kak? Kayak perempuan yang nggak bisa punya anak lagi kak? Apa namanya? Perempuan yang nggak bisa punya anak lagi. Iya, dipinjam rahim kan? Iya, yang kayak yang meskipun itu kayak udah dikuret. Gak apa-apa, yang penting bisa menemani dia katanya. Yang penting itunya sehat katanya. Pokoknya yang penting sebelum diberangkatkan, dicek ginjalnya, dicek paru-parunya, dicek hatinya, apa yang semua sehat katanya badan. Sampai sana dipotong-potong. Tapi aku takut loh kak, maksudnya takutnya mungkin ada kali ya orang-orang yang mungkin jadi dibodoh-bodoh kayak gini kali ya kak ya. Tapi kan mana kita tahu kan ya, udah maksudnya kan maksudnya tidak ada gitu orang yang namanya orang di kampung ya kak ya. Ya namanya di kampung kan mungkin mereka mau kerja di luar ditawarin begini tertarik kan. Iya. Tapi mereka nggak meriksa agennya ini tuh resmi atau tidak. Nah itu dia. Cuman kalau yang resmi kan mau nggak mau harus ada istilahnya ada potongan atau apa sebelum nantinya tuh. Cuma kan udah nyampe sananya kan dianggap budak, tetap namanya komunis gimana? Waktu itu dia pernah cerita sama aku, kan aku tanya, kak emang kakak kerja apa? Aku tuh kerja kayak itu kak, dia katanya kerja sama pemerintah, kayak apa sih, kayak bagusin dinding ininya ruangan-ruangan pemerintah gitu katanya. Terus sama ini juga kerja sama katanya, ini legal gitu katanya. Pokoknya nanti kalau ada tenaga kerja dibayarnya murah katanya. Pokoknya tapi aneh, dia minta ke aku itu mulu, itu teman-teman cewek. Pokoknya kau cari aja dari kampung-kampung gitu. Apa ya mungkin nanti kamu bawa ya ke Tangerang nanti gitu. Terus aku tanya, kakak kenal dari mana suami kakak? Oh iya, kayak terdiam dulu dia kan ke Jeddah. Oh iya ini gini, baru dia jawab. Enggak kok, aku kenalnya dari teman juga gitu.
Kakak udah punya anak, udah Ada yang punya. buat itu yang kemarin ketahuan itu, tapi tahun lalu sih kalau nggak salah. Apa 2 tahun lalu gitu case-nya. Jadi dia dibawa ke sana, dipekerjakan, nggak lama dipindahin, terus di rahimnya itu dibuat, ya disuntikin punya orang gitu ke rahimnya dia untuk beranak terus. Dipaksa untuk hamidun, tapi melalui suntikan gitu. Kayak penitipan SP. Terus dipaksa ya gitu terus. Jadi dia kayak ditahan di satu gedung gitulah ya, ditahan. Ya untuk itu nanti kalau udah selesai ngeluarin, udah anaknya diambil, nanti dia begitu lagi, nggak boleh lepas sampai akhirnya dia kabur. Dia kabur, dia minta tolong, untung ada yang nolongin orang sana juga, penduduk sana. Akhirnya dia bisa keluar lah diam-diam jadi imigran gelap. Dari situ baru dikasuskan. Menakutkan. Sampai dia udah berapa tahun tuh ditahan itu, mungkin ada sekitar 5 sampai 6 tahun tuh kasusnya. Terus nggak lama kan di close kan beritanya. Iya. Kita ini Kasusnya sempat agak heboh dulu. sebenarnya kita ini masyarakat ini gampang banget sebenarnya untuk bersuara kan, tiba-tiba juga viral. Tapi kan kita nggak tahu yang di bagian-bagian dalam-dalam apa sana itu tiba-tiba kan ketutup kan kasus-kasus apa gitu kan. Nah, kan kita ya begitulah kan Kak. Kayak bisik-bisik tetangga kita lah ya. Itu. Kayak aku dari tadi mikir, takut juga aku. Apalagi dia maksa-maksa ketemu, takut juga aku. Aku ini kan juga sambil berobat, berobat jalan. Hati-hati kalau sekarang mah. Iya, menakutkan. Kan 2 yang orang yang menyelidiki, yang satu yang di lakban, yang satu lagi yang diracun. Kan meninggoy dua-duanya, itu kasus yang beda kasus yang sama, human inilah ya, bacanya human ini. Nah itu kan kasus jual organ dia periksa, itu kan semua ke Cina. Iya, kasusnya. Iya, aku harus sadar, iya benar-benar. Yang satu ke Cina, yang satu ke mana, Jepang kalau nggak salah. Pokoknya Asia dua-duanya. Ngeri kali ya. Kak Momi kok ketawa-ketawa ya? Kak Momi mau nggak aku kenalkan? Terus dia bilang gini, Kak, nanti kalau kau dapatkan aku kasih kenalan aku terus berjodoh, nanti ku kasih kau duit. Dia bilang gitu loh, Kak. Pokoknya serambil lah kalau Iya. orang luar. Mendingan cari orang Indo udah. Takut. Iya, serem loh, Kak. Kak Momi menantang gak jiwa-jiwanya Kak Momi ini? Kak Momi bersiap gak? Bersedia, jelas itu mah super dengan bener kan? Iya enggak? Ya kan? Siapa yang jiwanya boleh mendaftar ya. Yang mau mencoba-coba. Dijadikan scammer. Yang serem tuh yang dijulali untuk dipotong itu. Iya ya, Kak. Tapi kok sekarang kan banyak yang anak kecil hilang kan? Tapi kok tega ya manusia ya, Kak? Maksudnya ada orang yang mau begitu ya, Kak? Yang anak-anak bocil sekarang hilang terus ketahuan tuh Alvaro itu. Katanya yang Bunsai ini, tapi yang kasus anak kecil yang lain hilang itu baru ketemu kan? Baru ketemu, katanya ayah tirinya yang ini, tapi kan itu kan pas di otop itunya hilang tuh salah satu organnya. Maksudnya buat kecantikan? Emang maksudnya? Kalau yang buat kecantikan yang berupa JNN. Apa itu Kak, JNN? Zanen. Masih Zanen. Iya ya, tapi kok bisa ya? Kasus terenggiling itu emang kemana? Kasus terenggiling kan satunya ke Cina. Betul, itu dia kan. Kasus terenggiling yang banyak itu emang impor kemana?
Mm-mm. Kan ke negeri seberang itu. Itu seperti di Palestina banyak anak orang dewasa hilang organnya dicuri. Hah? Emang iya bukan karena itu? Anak kecil banyak dapat, karena kecil kan masih bagus tuh ya kan. Kan banyak anak-anak yang mungkin sekarang itu dalam kondisi mungkin tidak bagus, mumpuni dia banyak duit, pokoknya gimana caranya. Ih, akan kau dapat Transparansi. di alam sana akan kalian dapat. Ih. Ngeri kali sedotannya itu. Tarikannya. Dengeran loh sampai di sini tarikan itu. Pokoknya kalau bahas yang human itu mah, luar biasa lah. Iya. Karena kan rata-rata kan kita manusia punya dua kan. Satu diambil masih hidup kan. Kalau masih kondisi yang satunya bagus kan masih hidup. Wih. Kebakar lah itu. Kedengeran aja lagi ah. Hah? Kedengeran aja lagi. Iya. Jadi yang lain ini pada kemana mereka? Aku pengen lihat dulu di mana. Yang lain ini kemana di lab? Tadi aku di live-nya Kak Embun, Kak. Tiba-tiba aku jatuh. Duh, aku kan ketiduran. Begitu. Pindah ke roomnya siapa Bang Andromeda itu kan ada. Oh iya. Kami di situ Mambel. Oh, Di situ dengerin, ada Kak Gemi juga di situ. Iya. Udah pindah sini. Aku tahu. Aku baru begitu bangun, loh. Mental aku kok di live orang. Kulitmu bagus, Ang. Coba beri. Amin. Iya loh, iya. Tapi aku Kak, apa namanya? Kadang aku udah yang kayak kemarin itu yang menghina Kak Mambel itu loh. Ih, kayak naik ubun panas loh kepala aku Kak. Kalau nggak aku keluarkan unek-unekku kan, ku simpan kan. Sakit kepala aku nanti. Jujur aku jijik dengannya. Iya. Tuhan nama parah banget tuh ngelecehin Mambelnya ya Allah. Nih masa sampai dia Emosi aku sampean. Sampai tuh dia bilang gini Kak, mana ya? Ini aku ulang ya. Ada kata-kata orang itu mana sih? Tunggu ya. Oh ini. Tuh. Suaminya April itu yang bagian dari namanya Embun, bagian dari Mambel itu. Mambel yang PSK itu. Yang suaminya menjual istrinya menjadi PSK. Ah? Dan si Aprilia siapa sih? April itu SMA itu. Suamimu itu koclok, suamimu itu Ambon. Suamimu itu berperawakan kayak monyet. Orang sudah berevolusi menjadi manusia. Dia masih monyet. Terus dia bilangnya, Pasya kamu rasis. Saya tidak rasis kepada orang Ambon. Saya rasis kepada yang namanya suaminya Aprilia itu. April itu. Kalau memang dia tersinggung, ia mempunyai kapabilitas untuk melaporkan saya. Mempunyai kapasitas karena dia adalah advokat, dia adalah pengacara, laporkan saya. Saya katain suamimu itu Ambon. Suamimu itu monyet. Hah? Saya tantang semua orang Ambon. Saya tantang semua orang Ambon se-Indonesia. Kalau ada yang tersinggung sama saya persilahkan kalian datang ke Makassar. Saya kasih alamat saya. Kalian DM saya. Saya kasih alamat saya. Kalau kau tidak datang, kau bukan orang Ambon. Kau bukan orang Timur. Katanya kalian jagoan. Saya tantang kalian. Tapi kalian datang di Makassar. Hah? Kalau tidak kuracak. Setang. Kuracak, mep. Ih. Ya kan kata-katanya tuh parah sih ini. Dia sadar nggak ya bilang begitu? Sadar, itu emang kebiasaan Kak Dewi. Ternyata itu tuh rumah aku baru sadar kan. Semalam tuh aku keliling lah ya kan, patroli.
Ternyata itu kenal sama yang model Abah Celoteh tuh, mungkin yang orang-orang lama tahu lah. Itu kan politik. Udah, kok bisa orang-orang ini ngebiarin? Maksudnya nggak lucu, tau nggak sih? Ngelecehin kayak gitu tuh nggak lucu. Iya betul Kak. Dan yang kayak gitu mau bahas politik, aduh, Iya. masih yang dibahas itu. Mulut kata-katanya aja kata-kata nggak sekolah. Nah Sekolah aja betul. parah kayak gitu. Ih, Betul. geli aku. Apa ya? Maksudnya Apalagi yang di room, yang pas di room siapa itu namanya tuh? Yang Tiwi ya. iya. Aku dikirimin 1,5 menit sama orang kan supaya aku dengar. Itu ngebicarain yang punya perempuan, dan dia itu kan perempuan loh. Kok ya dibiarin gitu loh. Ih, ampun dah. Iya, maksudnya dia apa sih kenapa Aku mau ngebahasnya pun malas nyebutinnya. Parah loh, 1,5 menit aku sampai ya Allah, aku bilang itu. apa yang buat dia itu begitu dendam? Apa etan nih? Apa Ngomongannya. sebenarnya aku bertanya Kak ya sama mereka itu ya. Apa sih yang buat mereka sampai menggebu-gebu kayak dendam gitu? Emang salahnya apa Kak Mambel sama kayak kita maksudnya kayak kita di room itu yang dikata-katai Kak Afril? Parah. Mm-mm. Ngebelain orang nggak segitunya juga kali. Mm-mm. Ngebelain orang. Oh, masih keliaran Kak pecinta. Ada tadi siang masuk, dia gabung di room siapa? Mamiza ya, kalau nggak salah. Orang Jerman itu, yang stay di Jerman. Tadi aku lihat ada Mamiza live Komen sama siapa gitu. iya ada yang TV kan. Aku tuh tahu TV itu memang ininya apa, pendukung lah ya, pendukung. Tapi maksud aku tuh, kau mau dukung boleh, cuma itu kan kata-katanya tuh sudah melecehkan perempuan Iya. loh. Betul Kak. Lu mau dukung kayak apa terserah gitu, tapi janganlah kata-katanya dibiarkan, bahkan ya maksudnya melakukan pembiaran, melecehkan perempuan. Emang dia bukan perempuan apa gitu loh maksudku. Kak Jen mau kasih PR lagi ya Kak Jen. Biar apa? Jadi buat aku tuh gimana ya, makanya aku kalau udah yang sama orang-orang yang suka melecehkan, mau dukung kayak apa terserah. Terserah, itu hak masing-masing perorangan. Cuma Betul. jangan melecehkan loh, sampai nyebutin, duh itu rekamannya kayak gitulah, nyebutin gitu. Di sampai apa kayak goa katanya, aduh. Lu kalau dengerin sampai aku greget ke. Aku itu kayak ikut campur marah kemarin itu karena nomor satu dia bawa-bawa nama Kak Mambel, menghina banget ya. Kak Mambel itu sama papi itu baik sama aku. Terus kedua ada Kak Afril, dan ketiga itu dia aku ini orang Sulawesi juga dan ada darah Bugis Makassar, tapi kenapa bawa-bawa apa ya, nama daerah dengan memalukan seperti itu loh Kak. Ya, udah gitu bawa demi Allah juga. Duh, Iya loh, demi Allah kata-katanya itu loh, tolong lu Iya. sadar, kayak sunat katanya kamu. Aku tuh nggak pas denger itu sampai ketok-ketok jidat gitu, yang kita yang amit-amit Jepang bayi. Tau nggak kok mau sih didukung sama orang-orang kayak gitu? Aku bingung loh. Kayak bukan perempuan aja. Anehnya itu, Padahal mereka tuh juga lahir dari seorang wanita loh. iya seharusnya begini ya Kak. Mereka itu kan bawa-bawa nama, kemarin bawa-bawa nama Jokowi kan, bilang mereka ini pendukung ini. Tapi membawa-bawa nama orang itu dengan memalukan seperti ini, maksudnya apa? Ya lah, kamu cuma bilang rusuh aja. Di roomnya kemarin tuh Randi ya, namanya Randi kalau nggak salah tuh. Itu yang dibahas, berarti saling kenal. Oh, ternyata ini saling kenal rupanya. Oh, terus saling kenal dan hai seakan-akan ya itu biasa, tau nggak? Terus
Terus ada yang namanya siapa gitu, ibu-ibu lah ya gitu. Nah itu kan ngebahas itu ngapain di room rusuh-rusuh, mungkin di roomnya Bang Embun, ya kan, di rumah Bang Embun tuh. Iya. Aku di situ dengerin. Terus dengan santainya yang wanita ini pun ya mewajarkan, menormalisasi orang berkata kayak gitu. Kan ini mereka ini perempuan apa etan sih? Aku Iya. udah bingung loh. Coba kakak lihat, si Sisil itu masih ada nggak melalang buana kak? Nggak ada sih tadi. Sekarang itu nggak ada. kebanyakan Tapi apa? kan dia akunnya banyak loh. Nggak Sekarang tahu itu juga aku akun. betul. Sekarang ini kebanyakan yang Cuma lebih dua akun doang ya, lebih Kak. muncul itu orang-orang suruhannya, yakin aku kak. Cuma kok dibiarkan gitu loh. Mau mendukung silakan, mendukung nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Kontra sama Ambil pun nggak masalah, tapi jangan menghina begitu dong. Aduh. Yes. Masa nggak ditegur gitu loh, bikin malu tau nggak, bawa nama RJB. Kalau yang terserah lah, kalau mau ngatain yang apa, tapi janganlah kalau orang punyanya perempuan dihina sampai begitunya. Betul. Apakah dia nggak punya mama, nggak punya orang tua, sampai menghina begitu? Di situ langsung hilang itu semua. Apa ya, langsung kayak apa sih? Jijik jadinya jatuhnya, akunya muak, udah bukan geli lagi, jijik tau nggak? Iya kak. Rasanya kayak udah, Parah aku. kalau aku udah rasa mumet gitu kak, juga udah rasa ih. Kemarin tuh sampai habis aku setengah bungkus pas nggak berhenti, aku saking emosi tau nggak sih? Astaga, ini orang. Jadi kakak ngegas mulu ya. Serius aku sampai, ya Allah ini orang sih itu sampai kudoain ini, semoga ini mulutnya kena kayak yang digambar rokok kan suka ada tuh gambar, ku bilang sampai kudoain, maksudnya aku yang nggak apa ya, nggak mau lah ngedoain orang jelek gitu, itu sampai kudoain orang ini parah banget loh. Sampai kudoain beneran, pas pun sambil orang astagfirullahaladzim, ku bilang gitu nih orang manusia apa etan sih di dalam dirinya ini kalau ngomong. Pengikut Lucifer kurasa itu. Iya benar, pengikut iblis. Kayak macam nggak punya kakak atau adik atau ibu wanita. Betul. Benci-bencinya kita sama orang tuh nggak gitu juga kali, ngehina perempuannya parah banget tuh Betul. Aku dikirimin rekotan dikit, walaupun dikit-dikit tapi Iya, mau setel juga malas aku. mending juga kita kak kalau dengerinnya. Kak Mambel udah live kak? Bentar kok bisa, tadi sih belum. Iya. Oh belum ya. Belum kayaknya. Kamu masih di roomnya Bang Andromeda ya? Iya mungkin kali ya. Coba. Aku penasaran besok, yang sidang besok nih nanti. Iya betul sih kak. 25 kan besok kan? Iya bagaimana gitu kan ya besok ya. Karena nunggu yang pidana itu. Iya. Kemarin Bang Andi kena PL soalnya akunnya. Iya pas kemarin. Awal-awal minta awal-awal gitu Bang Andi kan kalem karena ini orang udah nggak bisa keluar lah semua. 14 juga. Emosi loh, sampai mukanya Bang Willy aja sampai lihat nggak, nampak kemarin marah. Baru aku lihat loh,
Bang Willy nggak keluarin kata-kata yang ini kan, cuman mukanya loh yang aku lihat. Iya, mimiknya mukanya nahan, tau nggak, nahan emosi. Ih, kita yang di bawah aja dulu itu kalau dari sebelah udah dipintes kayak kutu. Kesel banget aku. Iya. Manusia tungau itu. Nah, kayak kutu kasur. Tapi kok pede dia ya, maksudnya yang satu itu tulisannya anak sekolah, masa maaf ya wejongnya seperti itu. Terus yang satu lagi bibirnya kayak digigit tawon. Kenapa nggak sekali Tapi bener, di bawah? bener kata Mami, pengalihan isu aja. Pokoknya tetap aja fokus. Iya. Guru siapa? Alasannya dia katanya nih ya, bahasan kemarin malam itu di roomnya Randi itu bilangnya katanya merasa terpanggil karena harus membela. Hah? Membela apa yang kau bela? Iya, mau ngebela sih boleh maksudku, tapi kenapa lu tuh menghina sampai separah itu, sampai isian perempuan, punya perempuan tuh sampai dibilang kayak gua apa segala macem lah, apalah Iya. apalah itu. Semua keluar Ya loh. kan? Dan itu wanita-wanita yang di situ kok bisanya diam, dan ada yang bahkan di rumah itu ketawa. Aku bingung, lu perempuan apa bukan sih? Itu di live siapa kak? Randi namanya. Oh yang itu kali. Yang waktu itu sama yang waktu itu sama si Api-Api itu, Pasha itu. Iya kan, si Api naik, si Api sambal tomat, Api sama Randi tuh di situ ada, terus nggak yang terus masuk tuh naik itu apa Abah Celote. Aku tahu Abah Celote itu dari kasus NP yang lama. Nah, Abah Celote ini kalau ngomong kan kesannya suka kayak kenal pejabat lah gitu, maksudnya yang berbintang-bintang gitu. Ya, bintang-bintang kejora ya kan. Bintang kan 7 sebel Puyer. gitu ngedengerinnya. Udah gitu dan lu cuma ketawa ngekek. Itu kan udah aki-aki juga ya kan, udah menghitung hari gitu ya kan. Ya kalau menghitung hari itu Boya insaf gitu loh, ya Allah. Kalau lu kenapa kepiting jalan ke samping nggak ke Bentar depan? dia Karena kalau ke depan kepleset, kepotong kan? namanya. Kakinya kepleset ke kamar mandi atau kemana? Ya Allah, aku bilang Abah, kamu tuh udah tuwir ya Allah. Ya Allah. Ternyata saya gabungnya sama orang-orang itu dan saling kenal, udah terbiasa ngobrol kan, nampak ya kalau orang baru gabung, baru kenal sama orang yang udah biasa ngobrol kan ketahuan Iya, dong. Berarti betul. dia macam, berarti orang ini udah sering ngobrol. Dia udah gitu dibiarin. Najis. Iya sih kak. Kok ada orang yang maksudnya mereka itu kan nggak apa-apa, betul yang kakak bilang, nggak apa-apa kalian itu mau bela gimana pun, tapi janganlah mengeluarkan kata-kata yang tidak itu gitu loh. Yang menghina perempuan, melecehkan suku, bawa agama lagi bikin malu. Makanya aku udah kesel. Aku keluarin kata-kata abang apa? Oh ini kayak apa, teror. Itu aku bilang karena dia bawa-bawa itu kayak sosok bagaimana gitu. Ya udah macam yang paling jago Iya. muka bumi ini. Semua Makanya ditantang. kalau ada banjir bandang di daerahnya, boleh nggak itu hanyut duluan gitu? Aku sampai, ya Allah jahat banget aku sampai, boleh nggak sih dihanyutin aja gitu? Langsung dia pergi. Nggak apa-apa yang lain selamat ya, dia aja yang pergi. Ke tindi-tindi tuh. Aneh orang begitu ya. Maksudnya mulutnya itu di mana-mana. Tapi dia loh kak, lantang banget loh, kayak ya pas di room ada di tepai Kamambel itu. Ih gila bahasanya semuanya. Sampai suami-suami Kamambel dibawa. Ih, semua mah itu suami Kapril, Kamambel, semuanya, najis. Tapi ini aku yakin Sil kak. Karena apa? Karena yang menyenggol suaminya Kak Afril itu adalah Sil. Ya pasti keruhannya lah.
Yang tadinya aku masih respect, kupikir ya udahlah gitu kan. Ini tapi makin kesini makin aneh-aneh, nggak jelas. Orang-orang kayak gitu kok dibiarin. Iya. Dan aku ada bukti yang tidak pernah aku keluarkan sampai tunggu nanti akan aku keluarkan karena ini ada sangkut pautnya, ada nama salah satu orang yang di bawah, makanya aku belum menyuarakan dulu. Tapi si rambut-rambut apa ini, dia telah menfitnah seorang jenderal bersama istrinya. Oh ya? Jenderal, dan jenderal itu sangat berpengaruh, tapi jenderal itu dihinanya. Ya, dia bilang lah jenderal itu mengenai duit, mengenai apalah semua ada semuanya. Bukti ku pegang. Waduh. Iya, aku pegang Kak buktinya. Jadi aku diam aja sebenarnya. Makanya kalau dia kan waktu kemarin-kemarin kan dia masih tetap bilang nomor 1 kamu ya, saya ini kan. Gak apa-apa. Silakan laporkan. Ini bukan ancaman dan aku sudah print yang kau kirim ke aku itu, dan kau memfitnah suami istri. Ih, gila, difitnah loh suami istri itu. Seorang jenderal loh, berbintang 4. Iya, berbintang 4 loh. Kak Momi, itu Momi, ini anak PAUD serem juga. Nyam. Ini dia. Enggak, maksudku tuh main TikTok mau ini tapi nggak begitu caranya loh. Aduh. Yes. Berbintang 3 dia. Terus dia berdampingan dengan Bapak Kapolri, sampingnya dia berbintang 3. Tapi dia kau mau mulai ini dia fitnah dia bersama istrinya loh. Apa buktimu sehingga kau bisa fitnah dia? Ayo. Perlihatkan buktimu. Aku udah bilang loh, Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu. Saya ingin memberikan info, Bapak difitnah oleh sudah aku print. Boy, kau tunggu nanti ha. Soalnya mau membersihkan nama baik, tapi jatuhnya dia menghancurkan nama baiknya sendiri. Yes. Emang lantam Momi. Kalau harus direm-rem sama yang lain tuh harus direm stop gitu. Yang di bawah tuh pada typing tuh dulu tuh kalau lagi lantam sama RG aja jangan lantam kali. Stop dongengnya ntar plesetin. Pokoknya nih ya. Kata-katanya itu begini, aku nggak bisa ini ya, cuman kata-kata aja ya. Si N itu dikeroyok. jangan. Embur. Dia dikeroyok sama dalam kurung jenderal. Salah satunya dikasihlah namanya, wajahnya, dan dia bilang
bersama istrinya loh ini, Mas. Ih, gila. Saya udah tahu semua. Keep silent. Jago dia. Buktinya dong mana? Mana buktinya kalau kau bilang seorang bapak ini beserta istrinya ini telah melakukan ada satu kata, dua kata, tiga kata, ada 4 kata loh. Udah stop. Aku simpan. Terus, aduh masih ada loh di atas lagi. Ada yang lebih. Sebenarnya kalau aku cuman ingin, ada yang dia bilang tentang. Kalau aku bilang, kalau aku mungkin ya, ada buktinya aku. Gimana? Kau suka viral kan? Panggil wartawan. Janganlah, nggak usah. Ku viralkan aja di TikTokku. Tunggu orang banyak naik. Ayo naik semua kalian. Kalian lihat nih bukti-buktinya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Kita harus memperlihatkan sama betul-betul orang. Oh ini buktinya nih. Pada saatnya kan ada tempatnya. Udah. Ada 2 loh yang dia fitnah ini. Berkali. Nggak mau nyari apa sih kayak gitu ya?